Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini kita bersyukur oleh kemurahan Tuhan. Kita menikmati hari yang indah yang Allah berikan kepada kita. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Allah. Dalam pembacaan kita, kitab Yesaya pasal 6, mari kita melihat firman Tuhan Yesaya pasal 6, bagaimana Yesaya mendapat panggilan Allah sebagai pelayan Tuhan, namun pelayanan itu sendiri begitu berat, luar biasa, karena tidak mendatangkan satu hasil pertobatan buat umat pilihan Allah ini. Mereka akan mendengar tetapi tidak menanggap begitu. Ini sesuatu yang sangat sulit sekali tentunya. Firman Tuhan berbunyi demikian, Yesaya pasal 6 ayat 1, dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kudus lelah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang dari serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus, dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, Dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi. Lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi, yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang, dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini berbicara tentang keadaan umat Yehuda, umat pilihan Allah, bangsa yang dikasihi Tuhan ini. Tetapi pada waktu itu mereka begitu jahat, berdosa,
Itu sebabnya Yesaya berkata, aku tinggal di tengah-tengah orang najis bibir dan aku sendiri najis bibir. Ini menunjukkan keadaan mereka yang berdosa. Mereka jauh dari Tuhan, mereka tidak mau dengar suara Tuhan, tidak mau bertobat. Dan Yesaya dipanggil untuk melayani Tuhan. Namun kita melihat sebelum dia berkata ini aku Tuhan, ada suatu proses yang luar biasa yang kita lihat, di mana serafim membawa bara dan menyentuh kepada bibir Yesaya, yang ini menunjukkan bahwa Yesaya dikuduskan oleh Tuhan sehingga dia dilayakkan untuk melayani. Jadi tadinya Yesaya begitu ketakutan karena dia melihat Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia. Bagaimana bisa melihat Allah yang kudus pada saat dia sedang berdosa? Ya, dia melakukan hal yang salah. Aku najis bibir, ya, aku berdosa. Ya, maka dikatakan celakalah aku, ya. Jadi seseorang yang tidak kudus ketika melihat Allah atau berjumpa dengan Allah, ini sesuatu yang mengerikan sekali, dan ya pada umumnya ada mati, ya mati. Celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tidak mudah ya memandang kemuliaan Allah itu, di mana ketika kita berdosa. Tetapi di sini kita melihat kasih Tuhan, ya, kasih Tuhan kepada Yesaya, sehingga Yesaya tidak mati, tidak binasa, ya, tetap dia diberi kesempatan oleh Tuhan. Dan namun di situ juga kita lihat ada satu proses yang indah, di mana Yesaya dilayakkan oleh Tuhan setelah ada pengudusan itu. Ya, jadi ini satu gambaran juga bagi kita, satu kebenaran yang bisa kita terima, bahwa hidup kita tadinya adalah najis, kotor, ya, kita berdosa, tetapi oleh karena kasih Tuhan kita dilayakkan oleh Tuhan di hadapannya. Jadi kita bisa menghadap hadirat Allah karena kita sudah dikuduskan, disucikan dari segala dosa dan kesalahan kita oleh darah Yesus. Jadi kita bisa langsung berdoa menghadap Allah, ya, dengan apapun keadaan kita, ya, bukan dengan ketakutan, kengerian akan mengalami kematian, tidak, tetapi kita sudah dilayakkan. Nah, setelah Yesaya dilayakkan, kemudian ada satu pertanyaan yang menarik, ya, siapa yang aku utus, ya, dikatakan Tuhan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Jadi Yesaya siap dipakai oleh Allah untuk menyampaikan kebenaran kepada umat pada waktu itu. Nah, pada waktu itu umat keadaan berdosa, ya, tegar tengkuk, keras kepala, ya, dan memang Tuhan sudah berbicara, engkau akan memberitahukan kebenaran, tapi mereka tidak akan mau bertobat. Sampai binasa orang-orang yang keras kepala ini, orang-orang yang melawan Tuhan, orang-orang yang tidak mau bertobat. Nah, ini menunjukkan bahwa perjalanan umat Yehuda di masa pelayanan Yesaya memang tidak mau bertobat, bahkan masuk kepada pelayanan Yeremia, ya, mereka juga tidak mau bertobat. Itu sebabnya, ya, umat itu, ya, harus dihukum. Jadi banyak yang meninggal, dikatakan tadi rumah-rumah mereka sepi, kota-kota mereka sepi. Ini mengacu kepada hancurnya Yerusalem, hancurnya Bait Allah, ya, tahun 586 sebelum Masehi itu, ya, diporak-porandakan. Dan kalaupun masih ada 10% tadi dikatakan yang sisa, itu pun harus diseleksi lagi. Dan memang betul yang tersisa itu, ya, sebelum mereka masuk dalam pembuangan, ya, mereka mendapatkan penghukuman. Ada yang lari tapi tetap ditangkap, ya, ada yang kena kena penyakit sampar, ya, ada yang kena pedang, ya, pasukan daripada Babel. Tetapi ada yang mau menyerahkan diri, dibawalah ke Babel. Nah, inilah sejumlah sisa
Inilah yang dikatakan di ayat terakhir bahwa dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Jadi seperti kalau katakan pohon, ya, jadi pohonnya buahnya nggak bagus atau daunnya rusak apa segala macam begitu. Ini tebang dulu, tebang, biar ada tunas yang baru deh, gitu kira-kira. Ya, jadi umat ini memang diselesaikan oleh Tuhan, bukan karena Tuhan kejam, bukan, tetapi karena umat ini yang tidak mau bertobat. Perhatikan, ini sesuatu pergumulan bagi Yesaya. Ya, bagaimana seseorang mau memberitakan sesuatu kepada orang lain tapi orang itu tidak mau menanggap, tapi harus diberitahu. Ini suatu pergumulan. Ya, misalnya gini, orang ini harus diberitahu supaya bertobat, tapi memang kita udah tahu nggak bakalan bertobat, tapi harus kita ngomong. Wah, ini nggak gampang loh. Kadang-kadang kita berpikir, sia-sia, lebih baik nggak usah bicara lah. Ya, ngapain saya berbicara kepada mereka kalau mereka tidak mau mendengar? Ya, biarin aja. Tapi Tuhan bilang tidak harus beritahu. Nah, karena kebenaran inilah yang akan menjadi hakim bagi mereka. Ya, oleh karena kebenaran ini mereka tidak bisa berdalih bahwa kejahatan yang mereka lakukan itu adalah benar-benar jahat, tidak sesuai dengan kebenaran. Jadi kebenaran sampaikan, namun waktu mendengarkan kebenaran itu mereka tidak menanggap. Ya, mereka tidak respon. Ya, mereka cuek saja. Dan mereka tetap melakukan hal yang jahat. Sampai kapan? Sampai mereka akan dibinasakan. Dikatakan kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti jangan. Enggak mengerti gitu. Jadi Nabi berbicara, Nabi berkhotbah, ya disampaikan kebenaran, ya mereka dengar, tapi enggak mengerti, enggak diterima, dan tidak mau melakukannya gitu loh. Ya, jadi hanya ya bicaralah silakan. Ya, saya tahu itu kebenaran. Ya, saya tahu saya harus bertobat, tapi saya nggak mau bertobat. Mau apa? Kira-kira begitu. Dan keadaan manusia, saya pikir saat ini banyak seperti itu. Orang-orang yang melakukan kejahatan sekarang, bukannya dia tidak tahu bahwa dia melakukan kejahatan, tapi dia merasa dia lakukan kebenaran. Ya, siapa bilang tidak jahat membunuh? Tapi kan orang merasa tidak bersalah ketika dia membunuh, merasa hebat. Ya, siapa yang berkata tidak bersalah kalau korupsi? Tapi ada orang walaupun tahu nggak bagus itu, tapi merasa hebat karena dia kaya akhirnya. Ya, siapa yang tidak setuju, yang tidak tahu kebenaran kalau dendam sakit hati itu adalah dosa? Tetapi orang yang sedang sakit hati merasa enggak. Ya, dia menyakiti saya, dia menghina saya, wajar saja saya membenci dia. Saya tidak mau berdamai dengan dia. Seperti itu. Padahal dia tahu kebenaran. Nah, sesungguhnya kalau tahu kebenaran, mengerti, ya saya benci sama dia. Tapi kebenaran berkata nggak boleh membenci, nggak boleh dendam, harus mengasihi. Maka saya harus mengasihi dia. Nah, ini baru mengerti. Tapi umat itu waktu itu nggak ngerti. Dengar, nggak ngerti dalam pengertian memang nggak mau melakukan, nggak mau bertobat. Nah, ini keadaan manusia sekarang banyak. Bagaimana dong? Apakah kita terus menyuarakan kebenaran? Tetap. Ya, walaupun sepertinya ya apa ya, seperti suara angin berlalu saja, ya nggak apa-apa. Ya, karena kebenaran itu nanti yang menjadi hakim. Ya, buat dia, sehingga nanti orang nggak bisa berkata, aduh saya kan nggak tahu kalau hal itu salah. Loh, kok nggak tahu gimana sih? Kan semua udah disampaikan. Nah, waktu itu kan memang cuek, nggak mau memberi perhatian, ya salahmu. Tetapi kamu sudah dengar, seperti itu. Nah, buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik dan menjadi sembuh. Jadi mengapa Tuhan mengeraskan hati umat ini? Karena memang dasarnya umat ini keras. Sudah teruji.
yang mereka bolak-balik jatuh bangun, ya. Jadi tidak meresponi karya Allah dalam hidup mereka, nggak ada komitmen untuk tetap setia kepada Allah. Gampang sekali mereka berbalik daripada Allah, gampang sekali mereka menyembah berhala. Jadi satu angkatan ya dalam pembacaan kita ini, ya waktu Yesaya berkata ini sampai berapa lama? Sampai habis dulu ini. Ya sampai hukuman yang telah Allah tetapkan kepada umat Yehuda secara sebab umat Israel yang di utara sudah selesai, sudah dihukum. Ya tahun 722 sebelum Masehi mereka sudah dibuang ke Asyur. Jadi Yesaya melayani kepada orang Yehuda, ya bangsa Yehuda. Nah ini sudah ditetapkan Allah bahwa mereka akan dihukum. Kenapa? Karena kekerasan hati mereka. Ya berkali-kali diminta untuk bertobat, tapi mereka tidak mau bertobat. Jadi oke, sampaikan saja kebenaran, tapi mereka tidak akan mau dengar karena orangnya begitu, karakternya begitu loh. Tapi seberapa lama Tuhan? Sampai selesai dulu mereka, habis. Orang-orang yang keras kepala ini dihabisin, disingkirkan. Baru nanti akan ada generasi baru. Generasi baru yang takut akan Allah. Seperti itu. Nah, ayat 11, kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lenggang, sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Ya, digenapi tahun 586 sebelum Masehi. Ya, Yerusalem diporak-porandakan, bait Allah yang dibangun oleh Raja Salomo dihancurkan, perkakas-perkakas yang ada di bait Allah diangkut ke Babel. Ya, kematian luar biasa, hanya sejumlah sisa. Ya, itulah nanti akan tumbuh tunas yang baru. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat ini kebenaran firman Tuhan. Firman Allah pasti digenapi, cepat atau lambat. Kita nggak ngerti kapan penggenapan firman. Nah persoalan adalah umat Yehuda pada waktu itu ya tidak mendengarkan suara Tuhan. Bahkan ketika Nabi Yeremia melayani, Nabi yang akan melayani setelah Nabi Yesaya, ya 100 tahun berikutnya Nabi Yeremia muncul untuk mengingatkan hal yang sama. Tetapi mereka tetap tidak mau bertobat. Mereka mengeraskan hati. Orang-orang yang tidak mau bertobat, orang-orang yang mengeraskan hati akan binasa, diselesaikan oleh Tuhan. Ya, bukannya Tuhan tidak mengasihi mereka, bukannya Tuhan pilih kasih, bukan. Tetapi ada keputusan di dalam diri manusia itu. Adakah manusia itu mau bertobat atau tidak? Jadi keputusan kepada kita. Kalau kita tidak mau bertobat, akibatnya adalah penderitaan. Ya, tetapi kalau kita mau bertobat, Allah mengasihi kita, Allah akan memulihkan kita. Allah kita adalah Allah yang panjang sabar, penuh dengan kasih setia. Tetapi Dia tidak sekali-kali membiarkan orang yang berdosa. Karena Dia adalah Allah yang adil, Allah yang kudus. Ya akan disingkirkan ya manusia-manusia yang jahat. Dan itu pun akan terjadi sampai kini. Orang-orang yang jahat, manusia-manusia durhaka akan Allah singkirkan. Orang-orang yang menentangnya, ya orang-orang yang berani melawan Allah, melawan kekudusan Tuhan, ya yang mengajarkan ajaran sesat, menghina Allah, tinggal tunggu waktu, akan Allah singkirkan jika dia tidak bertobat. Tetapi kalau dia bertobat, sejahat apapun dia lakukan saat ini, ya sejahat apapun, kalau bertobat tangan Tuhan akan terbuka. Sebab apa? Allah tidak menghendaki kematian orang jahat itu dalam kejahatannya. Allah tidak menghendaki kematian orang fasik dalam kefasikannya. Tapi yang dikehendaki oleh Tuhan adalah pertobatan. Untuk itu pada pagi hari ini kita bersyukur diingatkan oleh firman Allah. Ya kita tadinya orang-orang berdosa, jauh dari Tuhan. Tetapi karena kasih Tuhan, Tuhan melayakkan kita. Seperti Yesaya dilayakkan oleh Tuhan. Ya, bahkan dia berjumpa dengan Tuhan dalam kemuliaan Tuhan. Dia tidak mati. Ini berbicara tentang kesempatan yang Allah berikan kepada dia untuk menikmati kehidupan yang daripada Tuhan. Dia dilayakkan oleh Tuhan
dia dikuduskan oleh Tuhan, bahkan dia dipakai oleh Tuhan untuk melayani. Namun ketika dia memberitakan kebenaran, orang-orang yang mendengarnya tidak mau menanggapi. Ini satu pergumulan berat. Tetapi sebagai seorang hamba Allah, nabi Allah, dia harus taat kepada Allah, tetap beritakan kebenaran. Mau orang itu menanggapi dengan positif atau negatif, itu urusan dia. Tetapi kebenaran harus tetap kita sampaikan. Kebenaran harus kita sampaikan. Dan bagi mereka yang menanggapi kebenaran dengan baik, mereka akan mendapatkan kasih karunia Tuhan. Mereka akan dipulihkan, mereka akan diberkati. Tetapi bagi mereka yang tidak mau mendengarkan kebenaran, yang mengeraskan hati, dan tetap di dalam dosa-dosa mereka, mereka akan binasa. Mereka akan didisiplin oleh Tuhan. Mereka akan mengalami penderitaan. Mereka akan mengalami maut. Bagaimana dalam perjalanan hidup kita? Tentu kita mau dengarkan kebenaran dan mengerti kebenaran dan hiduplah di dalam kebenaran. Maka berkat-berkat Tuhan akan senantiasa mengalir dalam hidup kita. Jauhi kejahatan. Tuhan Yesus memberkati kita.